tidak sopan. Saudara dan saya bisa analisa sendiri. Saudara mengerti, kecuali anak-anak muda di sini kan sudah di atas 17 tahun. Jadi sudah mengerti apa yang tidak sopan. Itu berarti kasih yang tidak tulus, saudara-saudara. Kita nanti kecewa kalau kita melakukan hal-hal yang tidak sopan, saudara-saudara. Di sini juga dikatakan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Itulah kasih Allah. Tidak mencari keuntungan sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Saudara, kita bisa marah, tetapi firman Allah berkata, jangan sampai matahari terbenam. Di sini dikatakan, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Berarti kita bisa marah, tetapi tidak sampai matahari terbenam, dan kita tidak akan menyimpan kesalahan itu. Kita melupakan. Tuhan aja seperti Bapak Gembala mengatakan, melupakan setiap dosa kita, melupakan kesalahan kita. Jadi kita tidak akan menyimpan setiap kesalahan bagi siapapun. Teman kita kah, pacar kita, atau orang tua kita, anak-anak kita, keluarga kita. Jangan menyimpan. Sehingga apa? Benar-benar kasih Allah nampak dalam kehidupan saudara dan saya. Ayat ke-6, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Jadi kalau kita melihat ada orang yang mengalami kesusahan, ada orang yang mengalami kesulitan, ada orang yang tertutup jalan, kita bukan merasa, tuh lihat kamu, karena perbuatan kamu mendapatkan balasannya, sehingga kamu mendapatkan kesusahan. Jangan, tetapi kita menolong dia melalui doa kita, melalui pertolongan kita, melalui apa saja yang bisa memberikan jalan keluar bagi siapapun dia, teman-teman kita, pacar kita, atau siapapun. Terapkan itu dalam hidup saudara dan saya. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Jadi kita harus bersuka cita kalau kekasih kita melakukan kebenaran. Kalau teman kita melakukan apa yang baik, kita harus bersuka cita. Karena apa? Dia melakukan apa yang baik. Berarti itu kasih yang datangnya daripada Tuhan. Semua kita tentunya mau menerima kasih-kasih seperti itu, saudara-saudara. Bukan seperti yang diperagakan oleh anak-anak muda tadi, tergila-gila dengan cinta. Tetapi karena dikatakan itu cinta, karena cinta itu buta, sehingga tidak tahu kemana tujuannya, tidak tahu apa yang nantinya dia mau tergila-gila mau mendapatkan cinta itu, tetapi dia tidak tahu tujuannya, apa maksudnya, apa fungsinya, apa keuntungannya dalam hidupnya. Tetapi di sini firman Allah mengajak kita, mengingatkan kita melalui firman Allah ini. Di dalam ayat ke-7, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi kalau kasih Allah ada dalam kehidupan kita, di sini dikatakan ia menutupi segala sesuatu. Kadang-kadang kita merasa sudah disakiti, kadang-kadang kita merasa kita ditolak, kadang kita merasa tidak dihargai. Tetapi karena kasih Allah ada di dalam kehidupan kita, seperti saya sudah katakan tadi, di dalam ibadah kita, segala sesuatu kita harus positive thinking. Untuk apa saudara-saudara? Segala sesuatu kita harus pikirkan semuanya menjadi positif, menjadi baik. Untuk apa? Walaupun itu kita melihat itu tidak baik, itu salah, tetapi kita usahakan yang tidak baik itu akan menjadi baik, yang salah itu akan menjadi benar. Untuk apa? Kita melihat kasih Allah itu benar-benar nyata, sempurna di dalam hidup kita. Oleh sebab itu anak-anak muda yang ada, yang merayakan hari Valentine's Day, hari kasih sayang, bukan kita hanya berhura-hura seperti yang diperagakan tadi, tetapi kita harus mengerti kasih Kristus itu, kasih Allah itu benar-benar
Kasih yang kekal, kasih yang tidak ada batas waktu. Bukan karena kita melihat, oh dia saudara kita, dia teman kita yang dekat. Tetapi siapapun dia, kita harus mengasihi satu dengan yang lain, menghormati satu dengan yang lain, merangkul satu dengan yang lain, memberkati satu dengan yang lain. Sehingga apa? Kita akan melihat balasan berkat Allah akan menjadi bagian daripada anak-anak muda yang ada. Tentunya kita merasa kita jauh dari kasih orang tua kita karena tidak bisa kita melihat secara langsung. Tetapi walaupun kita jauh dengan siapa yang kita kasih, orang tua kita, teman kita, pacar kita sekalipun, tetapi kasih Allah tetap nyata dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita belajar berdoa meminta biar kasih Allah itu menjadi bagian kita semua, menjadi bagian anak-anak muda. Sehingga apa? Kasih itu benar-benar nyata. Kasih itu benar-benar sempurna. Tidak berpura-pura. Tidak hanya untuk dilihat orang. Tidak hanya untuk menyenangkan orang. Tetapi benar-benar kasih yang tulus. Kasih yang benar-benar menyenangkan orang lain. Memberkati orang lain. Membangun orang lain. Sehingga apa? Kita akan melihat berkat Allah. Kita akan melihat pertumbuhan. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Untuk kita melihat berkat Allah mengalir di dalam kehidupan kita. Baik kita sebagai anak-anak sekolah, kita akan melihat keberhasilan. Kasih Allah akan menjadi bagian kita. Dia akan memberi dia hikmat kepintaran. Sehingga semua kita akan berhasil. Bukan hanya orang tua disenangkan, tetapi nama Tuhan dipermuliakan karena kita menerapkan kasih Kristus dalam hidup saudara dan saya. Oleh sebab itu kita ada. Kita sudah diberkati dengan kasih daripada anak-anak muda. GPD Washington Ministry sudah memberkati kita dengan makanan-makanan. Tetapi kita dituntut juga kasih Allah harus diterapkan dalam hidup kita. Bukan kasih yang berpura-pura, bukan kasih yang sementara waktu, tetapi kasih yang sejati. Kasih yang tulus, kasih yang tanpa pamrih untuk kita terapkan di tengah-tengah dunia ini. Dan saya yakin dan percaya kita bukan hanya ngumpul-ngumpul untuk makan minum, untuk kita ketawa-ketawa melihat yang lucu, tetapi biar kiranya firman Allah ini menjadi berkat untuk kita. Tuhan, saya mau biar kiranya kasih itu saya dapatkan bagi siapapun, teman saya, saudara saya, sahabat saya, baik pun pacar saya, biar saya mendapatkan kasih yang tulus, yang bukan berpura-pura, yang bukan ada sesuatu kepentingan pribadi, tetapi benar-benar kasih yang tulus, yang dari Allah, yang kita terapkan satu dengan yang lain. Saya yakin dan percaya kita semua tentunya mau mendapatkan kasih itu menjadi bagian kita. Kalau kita mau mendapatkan kasih itu menjadi bagian kita, kasih yang tulus, kita juga harus mengasihi orang lain dengan kasih yang tulus. Saya serahkan kepada pemimpin pujian atau